Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember mau mengangkat tema tentang konflik etno-religius di Indonesia. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya Said Agil dengan NIM 0020 dan rekan saya Ahmad Fauzi dengan NIM 018. Nah, di sini kami akan mempercakapkan tentang konflik tersebut. Nah, langsung saja, yaitu yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan konflik etno-religius? Berikan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan saya, yaitu namanya Said. Ya. Oke, konflik interreligius adalah konflik sosial yang melibatkan perbedaan antara suku dan agama. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kerusuhan Ambon pada akhir tahun 1990-an yang melibatkan antara umat Islam dan umat Kristen. Itu Ya. Tapi gak apa-apa ya sambil merokok. Kelihatannya nggak apa-apa kelihatannya ya. Siap. Ya, langsung aja. Langsung beranjak di soal nomor 2, yaitu sebutkan 2 konflik utama yang sering memicu terjadinya konflik etno-religius. Saya akan menjawab tentang memicu terjadinya konflik etno-religius, yaitu ada 2 faktor. Ya. Yaitu 1, politik identitas. Yang disebut politik identitas yaitu ketika etnis dan agama dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk meraih tujuan politik. Nah, dan yang kedua, ketidakadilan sosial. Perasaan ketidakadilan dan marginalisasi dari kelompok tertentu dapat memicu kemarahan dan konflik. Nah, jadi begitu, Mas. Dan soal yang nomor 3, saya akan beri pertanyaan lagi ya. Ya, siap. Saya akan menjawab. Jelaskan bagaimana sejarah kolonialisme dapat menjadi salah satu akar penyebab konflik etno-religius di Indonesia. Itu bagaimana, Mas? Oke, saya akan menjawab lagi dari pertanyaan Mas Haid. Oke, siap. Sejarah kolonialisme telah menciptakan pembagian sosial yang tajam berdasarkan etnis dan agama. Kebijakan-kebijakan diskriminatif yang diterapkan oleh penjajah sering memicu permusuhan antara kelompok. Selain itu, kolonialisme juga memperkenalkan ideologi-ideologi yang dapat memicu konflik, Mas. Seperti itu. Seperti nasionalisme yang sempit, kurangnya pemahaman seperti itu. Ya. Oke, saya akan memberikan pertanyaan lagi kepada Mas Said. Bagaimana peran media massa dan konflik etno-religius? Jelaskan dengan contohnya, Mas. Silakan. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam konflik etno-religius. Media dapat memperkuat polarisasi dan kebencian antar kelompok melalui pemberitaan yang bias dan provokatif. Contohnya, pemberitaan yang menyoroti perbedaan agama dan etnis secara berlebihan dapat memicu ketegangan dan konflik. Itu, Mas. Jawabannya. Siap. Bisa diterima. Lanjut dengan pertanyaan yang kelima. Oke, siap. Analisislah peran tokoh agama dalam upaya mencegah dan mengatasi konflik etno-religius di Indonesia. Itu bagaimana, Mas? Oke, lagi-lagi saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Said. Siap. Tokoh agama memiliki peran yang sangat sentris dalam mencegah dan mengatasi konflik etno-religius. Mereka dapat menjadi jembatan komunikasi antara kelompok, mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kerukunan, serta mengajak umat untuk hidup berdamai secara dinamis.
Namun, tokoh agama juga dapat menjadi pemicu konflik jika mereka memanfaatkan agama untuk kepentingan politik atau kepentingan tertentu. Seperti itu, Mas. Jadi disalahgunakan itu. Oh, berarti waktu itu moderasi beragama tidak anu ya, apa namanya itu ya, tidak berkembang dengan baik. Kayak disalahgunakan seperti itu. Oh, berarti Dengan- dibuat politik. Iya, itu yang nggak baik itu. Sangatlah tidak berguna. Asik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 ya, Mas ya. Oke, siap. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi konflik etno-religius di Indonesia? Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi konflik religius seperti dialog antar kelompok, penegakan hukum, dan promosi nilai-nilai toleransi. Namun, keberhasilan upaya tersebut masih belum optimal. Beberapa faktor yang menjadi kendala adalah kompleksitas masalahnya, keterbatasan sumber daya, dan masih adanya kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan konflik untuk kepentingan pribadi. Oke, itulah soal-soal dan jawaban-jawaban yang kita buat dan kita rangkai bersama. Yaitu tentang konflik apa tadi? Konflik etno religius seperti itu, Mas. Yang ada di Indonesia ya. Iya, semoga dari percakapan kita bisa membuka pandangan pada orang lain. Amin. Seperti itu. Ya. Semoga bermanfaat ya, Mas. Dan antar agama itu tidak sampai dijadikan politik lagi. Itu, Mas. Mantap. Ya, terima kasih dari kami. Terima kasih Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.